Episode 2491. Orang-orang yang menganggur, tunggu, ayo keluar dari sini. Tiandao Samsarayan berkata dengan acuh tak acuh kepada beberapa orang di belakangnya, tidak ada ruang untuk bermanuver di antara kata-kata, dan nafas kuat yang tak terlihat di sekujur tubuhnya perlahan terbangun seperti raksasa yang sedang tidur. Kekuatan Dewa Jahat ke-6 di luar dunia dapat mengguncang dunia. Jika tidak ada Badan Perlindungan Api Suci, mereka tidak dapat berpartisipasi dalam operasi ini sama sekali. Sekalipun mereka adalah putra langit yang disayangi di alam masing-masing, mereka hanya dikirim ke kematian. Terlebih lagi, transaksi yang disebutkan oleh Xiao Yan benar-benar mengguncang ketenangan pikiran reinkarnasi surga. Sejak reinkarnasi 6 jalan abadi dan Dewa Jahat ke-6 di luar wilayah bertempur, Sang Master jatuh dan membuka gua ini untuk menekan sisa kekuatan Dewa Jahat ke-6, tetapi dengan berlalunya waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan yang ditinggalkan oleh 6 jalan samsara immortal telah melemah. Kekuatan sisa Dewa Jahat ke-6 mengalami sedikit fluktuasi. Tiandao Samsarayan diperintahkan oleh 6 jalan samsara immortal untuk menjaga tempat ini, tetapi karena api suci yang tiada taraf berada di peringkat ketiga dalam daftar api suci di 1000 dunia, mengapa dia tidak ingin menyelesaikan masalah ini, mencari yang cerah Tuhan untuk menggunakan kekuatan sucinya yang besar melewati ribuan besar, biarkan dunia mengetahui kekuatan besar dari api suci ketiga. Sial, ayo pergi, ada barang berharga lainnya di rumah Gua Sengyan, jadi tidak ada alasan untuk kehilangan nyawamu di sini. 4 orang lainnya saling memandang dengan ekspresi keengganan di mata mereka, tetapi setelah beberapa saat, mereka berbalik dan pergi tanpa henti. Segera, hanya Xiao Yan, Yun Yun dan Tang Feng yang tersisa di sini. Di bawah reruntuhan ini, tubuh Dewa Jahat ke-6 ditekan di luar alam jahat, dan kesadarannya telah mengendalikan tuannya. Ayo kita lakukan, hanya jika kita bergabung untuk menemukan tubuhnya dan menghancurkannya, barulah kita memiliki kesempatan untuk melenyapkan kesadarannya. Penghancuran ontologi dan kesadaran sangat diperlukan. Tiandao Samsara Yansin meremasnya, dan nyala api oranye emas yang megah mengelilingi seluruh aula. Tidak peduli bagaimana pancaran cahaya hitam dan gas hitam jahat berdengung, mereka tidak akan pernah bisa lepas dari ruang lingkup aula. Sekarang dunia emas api merah dikendalikan oleh api reinkarnasi surga, seperti formasi kuno yang tidak pernah berubah, menekan nafas semua makhluk hidup di sini. Api oranye suci sedikit bersinar dengan kecemerlangan yang menyilaukan, dan gelombang fluktuasi yang menakutkan dengan tenang meresap ke dalam seluruh aula. Formasi yang menakutkan. Melihat ini, Xiao Yan menatap ruang ini dengan mata membara, dan ada aura api suci yang tak ada habisnya memancar dari dalam matanya. Segera, sebuah tanda kuno muncul di antara alis wajah cantik reinkarnasi surga. Kuno dan sakral, seperti nyala api tiada taraf yang mengandung kekuatan pahala dan hukuman. Apa yang harus kita lakukan? Xiao Yan dan Yun Yun saling berpandangan. Tentu saja, tidak ada waktu untuk mengurus Tang Feng saat ini. Tatapan mereka mengelilingi reruntuhan segitiga dan berkas cahaya hitam di depan mereka, sebelum kembali ke Tiandao Samsarayan. 8 api suci seharusnya mampu membatasi kekuatan dan kejahatannya. Selebihnya, saya khawatir kita hanya bisa melihat keberuntungan kita. Menghadapi pertanyaan Xiao Yan dan Yun Yun, Tiandao Samsarayan tersenyum tipis, karena api besar juga tersapu di tubuh Yun Yun, dan aura suci yang menakjubkan itu menyebabkan berkas cahaya hitam di depannya bergetar sedikit. Jelas itu adalah api suci Xiao Yan dan Yun Yun. Kekuatan api suci sangatlah kuat, tetapi kekuatan pola suci adalah bentuk akhir dari api suci. Kekuatan agung yang terkandung dalam pola suci sudah cukup untuk merobek kehampaan dan memenuhi lautan. Pergi, sebelum saya bisa menjelaskan terlalu banyak, sudut mata Tiandao Samsarayan menjadi tajam, dan pola suci di antara kedua alisnya rontok. Segera, dengan jentikan jari, ia tiba-tiba menerobos perlawanan dari budak api yang tak terhitung jumlahnya di reruntuhan dan mengalir ke jurang tak berujung di bawah reruntuhan segitiga. Budak Huo di atas reruntuhan secara alami mengandung kekuatan api suci, yang digunakan untuk menekan tubuh Dewa Jahat di bawah, tapi sekarang, itu tidak diperlukan. Saat pola suci oranye menyapu jurang tak berujung di bawah reruntuhan yang gelap, semburan suara menderu yang mengguncang hati dan jiwa tiba-tiba meletus, dan pusaran jurang tiba-tiba muncul. Pusaran jurang baru saja muncul dari reruntuhan, dan ia meraung keras dengan sentuhan energi jahat yang cukup untuk melenyapkan makhluk hidup manapun, seolah ingin melahap semua yang ada di sini. Bang, Xiao Yan dan Yun Yun saling berpandangan, dan mereka segera dilindungi oleh budak api neraka dan roh bunga, membawa tekanan besar dari api suci. Di bawah kendali halus mereka, 7 pola suci dengan sikapnya masing-masing langsung menghadap reruntuhan segitiga. Pusaran jurang itu meledak. Wah! Sinar cahaya hitam sepertinya telah merasakan serangan Xiao Yan dan yang lainnya, dan seluruh tubuh melonjak, nafas aneh menyebar, seolah mencoba menghentikan serangan Xiao Yan dan ketiganya. Bang! Sinar cahaya hitam berdengung dan bergetar, dan setelah bernafas, itu membuat raungan yang sangat jahat, dan tiba-tiba meninggalkan kehampaan yang saat ini tertanam, membawa noda energi hitam ke langit, dan meledak ke arah Xiao Yan dan mereka berdua. Yan budak. Pada saat ini, Tiandao Samsarayan berseru, dan budak Yan yang sangat kuat membuka matanya, kekuatan api yang besar membentuk lingkaran matahari yang terik, dan kekosongan aula sedikit terdistorsi. Retakan. Serangan Yanu mengenai berkas cahaya hitam dengan akurat, dan seluruh tubuh berkas cahaya hitam bersenandung. Setelah beberapa saat, itu berubah menjadi ki hitam dan menyapu pusaran jurang di bawah. Wong berdengung. Dari pusaran jurang yang memancar keluar dari reruntuhan di bawah,
8 pola suci kuno dan luas mengelilingi satu sama lain, membawa kuali dewa api yang diandalkan Xiao Yan pada Feng Jue untuk muncul, perlahan mendekati dunia di bawah. Tidak ada yang tahu seberapa jauh ujung pusaran jurang, satu-satunya hal yang mereka tahu adalah bahwa 8 api suci dan kekuatan kuali dewa api telah bergabung. Jika mereka tidak dapat menemukan tubuh dewa jahat di bawah, mengapa menunggu Xiao Yan dan yang lainnya, tidak diragukan lagi akan menjadi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pusaran jurang ini telah digigit dan dikendalikan oleh tubuh dewa jahat. Kita harus menemukan mayatnya sebelum kita dapat menghancurkannya. Tingkatkan kekuatanmu. Api reinkarnasi Tiandao memimpin dalam serangan, dan kekuatan agung miring keluar tanpa syarat. Energi ekstrim itu, saya khawatir bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 5 lapis yang sebenarnya tidak dapat menghadapinya secara langsung. 3 sinar cahaya terang tiba-tiba muncul dari aula, membawa gelombang kehancuran yang tak terlukiskan, dan bergegas menuju jurang jahat di bawah. Dengan dukungan dari 3 orang dengan kekuatan yang begitu besar, 8 pola suci dan kuali dewa api melepaskan kecemerlangan ilahi yang mempesona, menyebabkan energi hitam jahat yang tak ada habisnya di pusaran jurang di bawah runtuh dalam sekejap, dan dengan cepat melarikan diri bersama. Pada saat itu, seluruh jurang gelap perlahan menampakkan warna aslinya, namun di saat yang sama, ketakutan dan kecemasan di hati Xiao Yan menjadi semakin tirani. Nampaknya semakin jauh ke bawah, detak jantung yang berdebar-debar dan gejolak penghakiman yang membara semuanya menandakan bahwa ada eksistensi di bawah yang mampu menghancurkan dan melenyapkan beberapa di antaranya. Itu adalah tubuh utama dewa jahat ke-6 di luar alam. Itu juga merupakan kunci apakah dia bisa memanen api suci kali ini. Surga atau neraka, mari kita lihat kali ini. Episode 2492. Bang! Suara dengungan yang menakutkan bergema langsung di pusaran jurang di bawah, dan jurang gelap tak berujung di bawah dihancurkan oleh dampak dari 8 pola suci dan kuali dewa api, dengan makna disintegrasi yang samar-samar. Kekosongan terdistorsi, dan energi hitam jahat yang tak ada habisnya menghilang di bawah kekuatan pemurnian pola suci seperti ngengat menjadi api, tetapi wajah Xiao Yan dan 3 orang yang mengendalikan api suci, tetapi tidak ada kegembiraan. Kekuatan jahat dari pusaran jurang tak berujung di bawah ini terlalu aneh, dan setiap kali pola suci turun dalam jarak tertentu, mereka perlu menghabiskan banyak kekuatan reinkarnasi mereka. Sekarang pola suci sudah sangat jauh dari mereka. Setelah kekuatan reinkarnasi tidak mencukupi, saya khawatir 8 pola suci akan sepenuhnya tertinggal di pusaran jurang. Tanpa pola suci, api suci mereka tidak lengkap, dan tidak ada yang mampu menanggung harga yang menyakitkan. Suara mendengung terus berdering, dan mata Xiao Yan mengikuti pola suci, perlahan mengamati gangguan apapun di kedalaman bawah. Dengan penindasan terhadap Xiao Yan dan orang lain dengan kekuatan agung seperti itu, di kedalaman jurang jahat, lapisan titik cahaya gelap mulai muncul, menolak kekuatan pemurnian dari pola suci. Kekuatan jiwa besar Xiao Yan akhirnya samar-samar melihat dasar jurang, dengan sosok yang gelap dan kurus. Rambut hitam panjang yang sedikit setan, dengan sentuhan fluktuasi yang sangat misterius dan aneh mengalir di sekujur tubuhnya, bayangan hitam itu terlihat cukup sederhana, dan terlihat seperti orang biasa. Seluruh tubuh bayangan hitam terikat erat oleh rantai api suci berwarna oranye emas yang tak terhitung jumlahnya. Rantai api suci semuanya diisi dengan kekuatan reinkarnasi dan pola khusus, dan kekuatan penindasan sangat tirani. Bahkan di permukaan kulit tubuh, lapisan kristal api suci yang kedap udara menekan seluruh kekuatan hidupnya, membuatnya tidak bisa bergerak. Bahkan dengan metode ini, energi jahat yang mengerikan masih memancar dari tubuh bayangan, dan rantai serta kristal api suci sedikit terkorosi dan sangat serius, seolah-olah ada bekas kehancuran total kapan saja. Ini adalah tubuh dewa jahat ke-6. Dia sebenarnya manusia. Mata Yun Yundai melebar, dan dia melihat bayangan itu dengan sedikit ngeri. Bahkan dengan kekuatan penuhnya, ketika Meimu menatap pria ini, perasaan tidak nyaman yang kuat mengalir ke dalam hatinya. Warisan pembangkit tenaga listrik puncak tingkat reinkarnasi 5 lapis masih bisa terlihat seperti ini. Tingkat keterlaluan macam apa yang telah dicapai oleh kekuatan orang ini. Dewa jahat ke-6 di luar wilayah, pangeran jahat yang kotor. Mata Tiandao Samsarayan memerah, dan aura pembunuhan yang tak tertandingi menyebar, dan bahkan ada 6 hantu yang menjulang di sekelilingnya. Itu 6 boneka. Namun, Tiandao Samsarayan tidak berani menganggap entengnya, dan banyak kekuatan di tubuhnya tersebar, selalu memperhatikan gas hitam jahat di pusaran jurang. Ini adalah aula utama 6 jalan reinkarnasi abadi. Ki hitam ini tidak boleh mengalir keluar. Jika tidak, begitu mereka tumpang tindih dengan 6 jalan dewa reinkarnasi dan membangkitkan kesadaran dewa jahat, itu akan menjadi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dewa jahat ke-6, pangeran jahat yang kotor. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, mata dan kekuatan jiwanya menatap dewa jahat yang ditekan oleh kekuatan ilahi yang tak terhitung jumlahnya, mencoba menemukan beberapa misteri di tubuh. Bang! Xiao Yan baru saja bertindak, dan tiba-tiba, di seluruh pusaran jurang, tampaknya energi hitam jahat yang tak ada habisnya telah terprovokasi, dan secara otomatis melindungi tubuh di sekitar tubuh dewa jahat, dan sisa energi hitam terus-menerus ditembakkan ke arah Xiao Xisiyan, pergi. Kekosongan itu terdistorsi, dan gelombang kekerasan dan aneh mengalir ke tubuh Xiao Yan. Kesedihan, keterkejutan, kebencian, dan beberapa emosi yang sangat aneh muncul di benak, menyebabkan kekuatan jiwa Xiao Yan menghilang dalam sekejap. Aura pembunuhan gila tercermin di matanya, dan bahkan pikirannya mengalami koma sementara.
Seolah-olah di bawah pengaruh energi hitamnya, Xiao Yan kini telah menjadi binatang buas yang hanya tahu cara membunuh. Inilah kekuatan emosi. Dewa jahat ini dapat mengendalikan kekuatan untuk menggerakkan emosi, dan kekuatannya misterius dan tidak dapat diprediksi. Merasa bahwa Xiao Yan telah mengalami perubahan besar, api suci reinkarnasi surga yang menyilaukan mengalir dari seluruh tubuh. Setelah banyak kemunduran, Xiao Yan kembali sadar. Tubuh dewa jahat yang mengendalikan kekuatan emosi. Xiao Yan menyipitkan matanya, tapi selalu ada rasa tidak nyaman di hatinya. Secara logika, meskipun sekuat dewa jahat, tanpa adanya kesadaran, tubuh utama seperti tubuh yang akan disembelih, tetapi tubuh utama dewa jahat keenam di depannya jelas kurang tepat. Orang ini agak istimewa. Meski kesadarannya menempati tubuh tuannya, namun tubuhnya bisa bertarung dengan naluri, sehingga situasi yang kita hadapi saat ini masih belum optimis. Tiandao Samsarayan menggelengkan kepalanya, jika bukan karena dewa jahat ini begitu aneh dan kejam, dia tidak perlu menekan samsara yang tak terhitung jumlahnya di sini. Pergi, pilar reinkarnasi surgawi, reinkarnasi kemarahan 6 Buddha api. Wan Huayan Rui, bunga kembali ke sarangnya. Suara api reinkarnasi Dao surgawi baru saja jatuh, dan kuali dewa api tiba-tiba bersinar terang. Segera, masing-masing dari 8 pola suci meluap, berkedip dengan cahaya suci yang paling menyilaukan, tiba-tiba mengelilingi kuali dewa api dan menukik menuju tubuh dewa jahat di bawah. Kekuatan kekerasan beraksi di pusaran jurang, dan ki jahat mengerikan yang tak terhitung jumlahnya langsung ditelan dan dimurnikan oleh 3 serangan kuat, dan bahkan beberapa kekuatan yang sangat jahat diserang dalam 3 serangan dan bahkan api. Di bawah kekuasaan, ia langsung lenyap menjadi abu. Ini akan sukses. Melihat serangan yang begitu kejam, bergegas menuju dasar seperti bambu yang patah, Yun Yun tidak bisa menahan tinjunya dan menatap dengan gugup ke bawah. Memecahkan tubuh dewa jahat tidak diragukan lagi adalah setengah dari perjuangan. Retakan. Namun, saat mereka bertiga merasa masalah telah berakhir, pemandangan hitam tanpa peringatan tiba-tiba muncul di depan tubuh dewa jahat. Di atas alam hitam, ada roh-roh jahat dan menakutkan yang tak terhitung jumlahnya muncul, baru saja mengalir keluar, meskipun mereka benar-benar dihancurkan oleh kekuatan api suci, itu juga mencegah kekuatan api suci mengenai tubuh dewa jahat dengan pukulan terkuat. Alat jahat ke-13 di luar wilayah, alam roh jahat. Mata Xiao Yan dipenuhi dengan tampilan yang luar biasa. Susu, kali ini, kita menang. Menolak serangan tirani Xiao Yan dan yang lainnya, bayangan hitam yang agak ilusi muncul di seluruh tubuh dewa jahat, dan suara mengejek dan menghina datang dari bayangan itu. Dalam bayangan gelap, bau darah yang tak ada habisnya meresap, dan bahkan aliran energi yang tertulis di lapisan darah sangat menarik perhatian. Pria yang kutemui tadi, mata Xiao Yan menunduk, dan dia berkata dengan sedikit kegelisahan di hatinya. Yang mulia dewa jahat, saya telah menyinggung perasaan Anda. Bayangan jahat berlumuran darah masih mengabaikan Xiao Yan dan mereka bertiga, berlutut sedikit, dan melakukan etiket tertinggi di antara klan jahat di depan dewa jahat di depannya. Segera, kecepatan tubuhnya melonjak, dan dia menembak langsung ke kepala dewa jahat, pergi. Pada saat ini, kelopak mata Tiandao Samsarayan dan ketiganya melonjak serentak, dan sentuhan kekhawatiran perlahan muncul dari lubuk hati mereka. Orang ini, sebenarnya ingin mencoba mengendalikan tubuh dewa jahat. Episode 2493. Dia ingin mengendalikan tubuh dewa jahat dan menghentikannya. Mata Xiao Yan tajam, dan suara kasar baru saja jatuh, seluruh sosok itu menukik ke bawah seperti pusaran dari busur, tanpa ragu-ragu, membawa semua kekuatan reinkarnasi, mengabaikan erosi pusaran jurang, langsung dituangkan ke pusaran jurang, di antara. Baru saja dituangkan ke dalamnya, energi jahat mengerikan yang membuat jiwa Xiao Yan bergetar satu demi satu, sepertinya ingin menghentikan kemajuan Xiao Yan. Di kejauhan, api reinkarnasi Tiandao dan tubuh Yun Yun menyala, dan mereka juga mengikuti. Mereka tahu bahwa begitu tubuh dewa jahat ini dikendalikan oleh orang itu, pemandangan itu pasti akan sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Menjauh dari saya, melihat energi jahat yang tak terhitung jumlahnya tersapu dari pusaran jurang, Xiao Yan mengeluarkan geraman pelan dengan ekspresi serius, dan api suci yang menyilaukan meresap dari lubuk hatinya, melawan bersama. Melihat ketiga orang yang menyerbu ke wajahnya, bayangan jahat berlumuran darah menggerakkan sudut matanya, dan melihat ke rantai api suci dan kristal di depannya dengan rasa takut. Fluktuasi di atas rantai dan kristal api suci tidak cukup untuk membuatnya benar-benar hancur. Bayangan jahat berlumuran darah tiba-tiba menoleh, tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya, dan kecepatannya melonjak langsung ke tubuh dewa jahat. Namun di atas rantai api suci dan jiwa kristal yang menekan dewa jahat, gelombang aneh yang mengisolasi dan memurnikan segala sesuatu terpancar dalam sekejap, tanpa ampun merusak dan memurnikan sumber kekuatan bayangan jahat dalam darah. Raungan dan jeritan dari lubuk hatiku yang paling dalam sungguh menyedihkan. Aku sudah kehilangan alat jahat, jadi bagaimana jika aku kehilangan alat jahat lainnya? Bang! Mata merah bayangan jahat berjubah darah itu dipenuhi kegilaan, dan dia tertawa terbahak-bahak. Telapak tangannya terangkat dengan lembut, dan wajah iblis jahat dengan tulisan indah muncul dari mantel darah, dan sedikit dihancurkan olehnya. Segera, hantu dan iblis yang tak terhitung jumlahnya keluar, membungkus tubuh yang terakhir dan diam-diam melintasi api suci. Keterbatasan kekuasaan, menghadap tubuh seperti mayat. Sial, sudah terlambat, kamu mimpian tercengang. Raungan jiwa yang tajam bergema di seluruh pusaran jurang, tapi sayangnya Xiao Yan masih selangkah terlambat.
Sebagai upaya terakhir, dia hanya bisa melambaikan istana spiritual yang mempesona di tubuhnya untuk mencoba menghentikan tindakan lawan. Terlambat, hahaha. Bayangan jahat berdarah berlumuran darah, tapi 1 detik sebelum serangan Xiaoyan, bayangan itu dengan aman mengalir ke mata dewa jahat. Mantel darahnya jatuh, seperti batu akik kristal darah, dan nafas berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya menetes ke tubuh dewa jahat seperti darah. Brengsek, melihat pemandangan ini, Tiandao Samsarayan tidak bisa menahan raungannya. Dewa jahat dari ras jahat dari luar alam sangatlah kuat karena mereka mengendalikan senjata yang lebih kuat daripada perlengkapan jahat. Artefak jahat ditempa dengan kekuatan dewa jahat mereka. Artefak itu telah menyerap makanan dari jiwa manusia yang tak terhitung jumlahnya, dan telah menjadi kuat. Bayangan jahat berlumuran darah menyatu dengan tubuh dewa jahat, dan Tiandao Samsarayan berkata dengan ekspresi penyesalan. Sampai saat ini, banyak hal yang tidak bisa dihentikan, saya khawatir saya hanya bisa beradaptasi. Tubuh dewa jahat ini, bukankah itu artefak jahat dari raja jahat yang kotor? Melihat ekspresi serius Tiandao Samsarayan, sebuah pemikiran berani muncul di hati Yun Yun. Ya, tubuh dewa jahat ini, yang dikenal sebagai keabadian dan keabadian, adalah kebanggaan raja jahat yang kotor. Tiandao Samsarayan menggelengkan kepalanya, dan ada ekspresi bermartabat yang langka di matanya. Untuk dapat menjadikan api reinkarnasi tirani sebagai abadi, tubuh fisik pada tingkat itu mungkin berada di luar kategori tertinggi yang dapat dibayangkan orang biasa. Kekal, kalau begitu dia akan dipukuli sampai mati. Xiaoyan mencibir ketika sifat api dan air melonjak di tubuhnya. Jika itu adalah pilihan terakhir, meskipun itu adalah kekuatan iblis dan penguasa para dewa, itu harus digunakan. Dewa jahat ke-6 ini harus dilenyapkan ke tanah, jika tidak, begitu ia menerobos sini, konsekuensinya tidak terbayangkan, belum lagi dia ingin melahap api suci ketiga. Mantel darah dihancurkan dan diubah menjadi darah yang tak terhitung jumlahnya untuk menyehatkan tubuh. Tiba-tiba, kulit Chang Lao tiba-tiba dipenuhi warna kemerahan, bahkan sudut mulutnya benar-benar dihembuskan, dan nafas aneh menyebar ke seluruh pusaran tengah. Bang! Sebuah suara tanpa peringatan tiba-tiba muncul dari pusaran, Xiaoyan dan Yun Yun tiba-tiba merasakan kepala mereka tenggelam, dan aura suram, kejam langsung memenuhi hati mereka. Tidak baik, menonton adegan ini, wajah Tiandao Samsarayan langsung menjadi pucat, dan kekuatan tak berujung keluar, terus-menerus melindungi Xiaoyan dan keduanya. Ledakan, mata Xiaoyan dan Yun Yun seperti awan abu mati, dan ada energi gelap samar di dalamnya. Fluktuasi aneh muncul begitu saja, seolah-olah mereka ingin menelan dan mengendalikannya sepenuhnya. Apa kamu baik-baik saja? Untungnya, dengan bantuan api reinkarnasi Tiandao, setelah beberapa tarikan napas, aura aneh dan kekerasan itu hilang begitu saja. Tidak apa-apa, tapi selanjutnya, aku khawatir akan ada pertempuran sengit. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, sedikit kelegaan melintas di matanya, menatap tubuh dewa jahat di depannya dan berkata. Nafas yang dikeluarkan sebelum kebangkitan saja sudah cukup untuk melepaskan kekuatan mengerikan yang dapat mengendalikan musuh untuk melahap pikiran, kekuatan tubuh dewa jahat, saya khawatir itu akan menembus langit. Apa sebenarnya fungsi gambar sisa ini? Di kejauhan, Tang Feng terus bersembunyi di aula, tapi dia tidak bertindak gegabah. Hahaha, sekelompok semut sialan. Dewa jahat bangkit, dan segalanya menyerah. Selamat datang kehancuranmu. Dalam sekejap, di pusaran jurang, energi jahat gelap yang tak berujung seperti jejak roh jahat yang dihidupkan kembali, dan bayangan jahat mengerikan yang dianut oleh aura jahat yang tak terhitung jumlahnya menjerit di langit. Suara itu meraung, tapi dipenuhi dengan suara kebencian yang kuat. Jelas sekali bahwa bayangan jahat dalam darah yang mengendalikan tubuh dewa jahat ingin memusnahkan semua benda yang ada di dalam gua untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Disegel dan ditekan oleh reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, bahkan jika kamu mengendalikan tubuh dewa jahat, apa yang dapat kamu lakukan? Kekuatanmu hanyalah seekor semut di luar dunia. Hari ini, inilah hari kehancuranmu. Tiandao Samsarayan tersenyum tipis, pola suci kembali, dan gelombang seon perlahan menyapu, secara tak terduga menyebabkan kekosongan di seluruh pusaran jurang runtuh, dan posisi aura jahat yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Hahaha, Tiandao Samsarayan, terakhir kali kamu bergabung dengan 6 jalan samsara immortal, kamu hampir jatuh ke tangan raja jahat yang kotor, Mian, tapi sekarang kamu memiliki keberanian untuk mengatakan hal seperti itu sendirian. Dewa jahat terbangun, dan pupil berwarna aneh keluar dari kabut hitam, menampakkan aura dingin dan kematian yang tak ada habisnya. Tidak, dan kita, mengikuti mulut roh jahat itu, Xiaoyan tiba-tiba tertawa. Hanya kamu, hari ini adalah tempat pemakamanmu. Tubuh dewa jahat dari raja jahat yang kotor sepertinya tidak memiliki rasa takut, dan langsung mencibir. Itu hanya 2 pengontrol api suci. Tapi itu cukup untuk membunuh tubuh dewa sesat yang dikendalikan oleh penjahat keji. Suara itu jatuh, dan di seluruh pusaran jurang, tirai air setinggi langit, guntur abu-abu, dan nyala api perlahan menyapu seperti sekelompok negara adidaya yang mengendalikan hidup dan mati. Episode 2494. Ini, kekuatan macam apa ini? Melihat 3 energi yang sangat berbeda melonjak di sekitar Xiaoyan, tubuh dewa jahat bergetar hebat, matanya tiba-tiba menyusut sedikit, dan suaranya tajam dan kehilangan suaranya. Meskipun kekuatan api suci sangat kuat, guntur abu-abu dan bahkan atribut air berkabut di sampingnya membuatnya benar-benar merasakan fluktuasi yang sangat menakutkan.
Bahkan ada beberapa fluktuasi kekuatan yang membuat tubuh dewa jahat takut. Fluktuasi seperti itu sepertinya hanya terjadi pada Perang Dunia Pertama, bagaimana bisa muncul pada manusia sekarang? Kekuatan ini adalah pertama kalinya saya melihat kekuatan semacam ini di sekitar Xiaoyan, bahkan mata Tiandao Samsarayan memancarkan aura panas, karena yang terakhir dapat dengan mudah mencium fluktuasi familiar dari mereka. Lei Lord, kuasai Raja Naga. Peluang orang ini cukup membuat iri. Setelah Tiandao Samsarayan selesai berbicara, lingkaran cahaya terang berkedip-kedip di sekujur tubuhnya, seperti rangkaian flamingo oranye emas kuno dan besar, suci dan kuno. Hanya sekelompok cacing manusia yang sederhana. Setelah menduduki dunia yang hebat ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sekarang, mari tunjukkan padamu apa itu kekuatan sebenarnya. Tubuh dewa jahat baru saja selesai berbicara, dan segera dengan paksa menahan rasa takut di pipinya, melangkah keluar dari pusaran jurang tak berujung, dan cahaya gelap dan redup meledak, membentuk mulut raksasa jahat, tergantung di dasar pusaran jurang, berdengung. Berdering tanpa henti. Ikuti aku dan bunuh dewa jahat itu. Ada aura dingin di mata Tiandao Samsarayan. Dengan lambaian lengan bajunya, api suci yang mengerikan menyapu, berubah menjadi langit yang menyala-nyala, menerangi seluruh dunia pusaran jurang. Di pusaran jurang, ada cacing hitam yang tak ada habisnya. Cacing-cacing itu membawa kekuatan yang sangat istimewa, yang terus-menerus disuntikkan ke dalam tubuh dewa jahat, sehingga tubuh dewa jahat ini, yang telah ditekan selama reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, terus menanjak. Beberapa pola api suci yang tak tertahankan juga mencoba melenyapkan tubuh dewa jahat, sungguh luar biasa. Ada sarkasme dari tubuh dewa jahat, dan mulut raksasa di belakangnya tiba-tiba melonjak seperti mengunyah makanan. Setiap kali berguncang, pikiran dan pikiran Xiaoyan dan Yun Yun akan bergetar. Fluktuasi itu pasti telah melampaui puncak reinkarnasi lapisan kelima. Manfaatkan sepenuhnya kekuatan api suci di tubuhmu. Beri aku kuali dewa api. Tiandao Samsarayan menarik nafas dalam-dalam dan tiba-tiba meraung, sepertinya sudah punya cara untuk menghadapi tubuh dewa jahat. Wah! Xiaoyan dan keduanya mengabaikan jantung berdebar-debar yang disebabkan oleh mulut raksasa jahat yang berjatuhan dan mengaum dengan keras di bawah, berpegang teguh pada niat awal mereka, terus-menerus mendorong kekuatan api suci, menyempurnakan pola suci murni yang tiada habisnya, yang menyertai dewa api kawah, dan hanyut bersama melawan api reinkarnasi Dao Surgawi. Dengan munculnya kuali dewa api, semua kekuatan jahat di seluruh pusaran jurang, termasuk mulut raksasa jahat, tampaknya diprovokasi oleh beberapa kekuatan jahat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan bahkan lebih banyak kekuatan jahat yang melonjak keluar. Kuali pengorbanan 8 pola. Dengan api suci ketigaku, kekuatan api reinkarnasi surga, yang disebut 8 api, aku akan mengusir semua kejahatan. Guntur yang agung dan kuno terdengar melalui seluruh pusaran jurang, dan segera 8 pola kompleks di sekitar kuali dewa api diam-diam diisi dengan 8 pola suci. Di atas kuali, pita yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul, dan setelah beberapa saat, layar bintang yang indah terjalin. Dari layar bintang, kekuatan pemurnian yang mengerikan meresap. Saat perjuangan, semuanya dimurnikan menjadi ketiadaan. Ternyata sudah dipersiapkan. Namun, hanya mengandalkan kekuatanmu untuk memotivasi senjata ilahi ini hanya mengubur nama termasyurnya. Terlebih lagi, jangan lupakan artefak jahat di bawah mahkota dewa jahat. Kekal, melihat tirai bintang yang indah dan suci di kuali dewa api di depannya, ada kilatan ketakutan di mata tubuh dewa jahat, dan setelah beberapa saat, matanya berubah menjadi warna yang gila. Si Ying secara alami mengetahui kekuatan mengerikan dari Seng Yan dan Yanshen Cauldron, tetapi dengan 3 orang saat ini, mereka tidak dapat mengerahkan kekuatan penuh mereka, dan aura Yanshen Cauldron ini agak aneh, seperti produk yang rusak dan cacat. Membunuh. Menghadapi suara sarkastik yang keluar dari tubuh dewa jahat, Tiandao Samsarayan langsung mengabaikannya, mengatupkan kedua telapak tangannya, semua kekuatan sumbernya miring, dan telapak tangannya terus berubah menjadi cetakan tangan yang aneh. Pada saat jejak tangannya terbentuk, suhu di seluruh aula tiba-tiba naik, dan secara samar-samar dapat ditemukan bahwa ada banyak benang emas oranye yang tak terhitung jumlahnya perlahan-lahan jatuh dari udara, dan semua kekuatan itu sebenarnya adalah sumber api sucinya. Pada hari ini, api reinkarnasi Dao Surgawi benar-benar menyebarkan kekuatan sumbernya sendiri di seluruh aula untuk menekan tubuh dewa jahat yang gila dan reinkarnasi abadi 6 jalan. Ledakan, kuali dewa api dan tubuh dewa jahat yang kotor bertabrakan dalam sekejap, dan kekuatan pemurnian dan energi hitam yang mengerikan melonjak ke langit. Seluruh ruang terus meledak dan berdengung, dan ada banyak jeritan sedih bernada rendah yang bergema di pusaran jurang. Bang! Cahaya di sekitar kuali dewa api berubah dari terang menjadi redup, dan segera bergetar, dan akhirnya pecah secara tiba-tiba. Hahaha, ternyata ini hanyalah prototipe dengan kekuatan artefak. Dengan satu pukulan, kuali dewa api penghancur, di tubuh dewa jahat, satu demi satu bekas luka yang mencolok tercurah, dengan darah hitam yang tak terhitung jumlahnya mengalir dan melonjak, dan kekosongan di sekitar darahnya terdistorsi dengan hebat. Bukankah itu abadi? Ada kejutan yang sangat mengganggu di mata Xiaoyan, dan segera matanya dipenuhi gelombang yang benar-benar gila. Dengan peningkatan kekuatannya saat ini, Xiaoyan tahu bahwa kuali dewa api memang seperti bayangan, dan itu tidak lengkap hanya karena dia memotivasi Fen Jue untuk keluar. Namun, ketika tubuh dewa jahat menahan serangan dahsyat Seon tadi, Xiaoyan dengan jelas menyadari bahwa orang ini bukannya tanpa kekurangan. Setidaknya, apa yang disebut keabadian dan keabadian juga memiliki kekurangan yang bisa ditemukan.
Brengsek, melihat pukulan terkuat ini, itu tidak sepenuhnya melenyapkan tubuh dewa jahat. Mata Tiandao Samsara dipenuhi dengan penindasan dan urgensi yang langka, dan dia menatap tubuh dewa jahat yang tersenyum. Pertarungan jangka panjang sangat tidak menguntungkan bagi mereka, dan mereka harus bertarung dengan cepat, jika tidak, begitu bayangan jahat berlumuran darah mengendalikan lebih banyak kekuatan tubuh roh jahat, yang menunggu mereka hanyalah kematian. Senior, ayo bergandengan tangan. Jika tubuh dewa jahat ini abadi, maka ia akan dipukuli berkeping-keping. Tepat ketika Tiandao Samsarayan sedang berpikir keras di dalam hatinya dan tidak dapat menyelesaikannya, jantung berdebar-debar yang telah lama hilang tiba-tiba datang dari kekuatan api suci di tubuhnya, dan dia sedikit menoleh. Saya melihat di belakangnya, tiba-tiba ada cahaya jahat hijau tua yang tak terhitung jumlahnya memancar keluar, perlahan memantulkan sosok iblis, di bawah pengaruh kekuatan jahat, sosok kurus tersenyum sedikit, dan mata hijau tua tampak penuh dengan kekuatan jahat tertinggi yang mengendalikan dunia. Itu adalah iblis, keberadaan aneh yang memiliki efek yang sama dengan kekuatan jahat ras jahat di luar wilayah. Episode 2495. Gulu, kekuatan macam apa ini? Pada saat ini, mata Tiandao Samsara menjadi aneh, dan dia melihat sosok iblis di belakangnya dengan penuh kewaspadaan. Tampaknya kekuatan iblis ini sebanding dengan tubuh dewa jahat di sisi berlawanan. Ayo lakukan. Mata jahat iblis Xiaoyan yang hitam pekat berkedip-kedip dengan jiwa iblis raksasa, yang merangkak keluar, dan darah iblis yang tak ada habisnya tampaknya terkompresi di tubuh iblis raksasa itu. Tubuh raksasa iblis itu ilusi, kekuatan iblis yang aneh dan menyesakkan mengandung fluktuasi jahat yang hampir hancur. Gelombang itu agak mirip dengan kekuatan yang dikeluarkan oleh tubuh dewa jahat, tapi tidak sama. Reinkarnasi surga, 6 budak api Jiao. Melihat postur gila iblis Xiaoyan, wajah Tiandao Samsarayan dipenuhi dengan sedikit kebanggaan, dan lingkaran cahaya api suci yang tak terhitung jumlahnya dicurahkan, membentuk 6 naga Jiao budak api suci yang menutupi matahari di atas kepalanya. Budak api suci Jiaoyu baru saja muncul, tubuh besar itu tiba-tiba berputar dan bergoyang, dan lautan api terlempar keluar dari ekor Jiaolong. Kemanapun ia menyebar, pusaran jurang tersebut runtuh, dan kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya dimurnikan. Jiwa iblis raksasa dan 6 naga budak bersiul pada saat yang sama, seperti lingkaran lubang hitam yang hancur tak tertandingi, menyapu tubuh dewa jahat. Mulut busuk, robek, melihat serangan mendadak keduanya, terdengar helaan nafas di tubuh dewa jahat, lalu mulut raksasa keluar dari belakangnya. Bang bang bang. Pada saat terjadi kontak dengan serangan itu, seluruh pusaran jurang bergetar, dan bahkan ruang di dasar pusaran itu benar-benar runtuh dan menghilang. Gelombang kehancuran raksasa yang tak terhitung jumlahnya menyebar dengan bebas di kehampaan seperti dewa kematian, keluar, menakutkan. Kekuatan iblis. Ledakan. Melihat serangan jalan buntu di lapangan, wajah iblis Xiaoyan tiba-tiba menunjukkan senyuman panik, jari-jarinya ditekuk ke arah kehampaan, kekuatan luar biasa yang begitu kuat hingga kulit kepala kesemutan, meledak sepenuhnya. Bang! Pusaran jurang, yang sudah mulai runtuh, meledak dengan kekuatan ledakan berwarna hijau tua, dan kekuatan kekerasan itu tiba-tiba mengguncang tubuh dewa jahat mundur puluhan langkah. Di bawah serangan dua kekuatan, tubuh dewa jahat juga berubah. Pasti ilusi. Jelas sekali, itu adalah efek dari 7 kekuatan abadi dan abadi dari dewa jahat. Kekuatan serangan Xiaoyan dan aku mengancam keabadian dan keabadian tubuh dewa jahat. Xiaoyan juga memiliki kekuatan keabadian dan keabadian, jadi dia secara alami tahu bagaimana menghadapi kekuatan ini. Keabadian dan keabadian hanya sampai batas tertentu. Jika semua jejak kehidupan pemiliknya terhapus, keabadian dan keabadian hanyalah lelucon. Metode api reinkarnasi Dao Surgawi barusan secara alami ingin menggunakan kekuatan 8 jalan rune suci dan kuali dewa api untuk sepenuhnya menghancurkan tubuh dewa jahat, tapi sayangnya, kekuatan level itu masih sedikit, lebih buruk. Sekarang iblis hadir, dan kekuatan iblis serta kekuatan api suci ketiga diberkati, tubuh dewa jahat menjadi pingsan. Bagaimanapun, ini hanyalah tubuh kosong yang telah ditekan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pengontrolnya masih orang luar, dan kekuatan tubuh dewa jahat sangat terbatas. Kedua orang gila ini, sampai saat ini, dewa jahat juga mengalami jantung berdebar-debar di tubuhnya, dan ada tatapan bermartabat di matanya. Xie Ying sangat jelas bahwa keabadian tubuh dewa jahat tidak bisa dihancurkan. Selama kekuatan dan kekuatan serangannya cukup kuat untuk memiliki kekuatan menghancurkan tubuh Evil God dengan satu pukulan, maka Heretic God juga akan menghadapi ancaman kematian. Tidak, kita tidak bisa terus seperti ini. Dewa jahat harus dibangunkan. Jika tidak, rencana ini akan berakhir dengan kegagalan. Di saat yang sama, menghadapi aliansi antara iblis Xiaoyan dan Tiandao Samsarayan, tubuh dewa jahat dipenuhi ketakutan untuk pertama kalinya. Kekuatan tirani mereka berdua, yang mendekati puncak reinkarnasi 5 kali lipat, dikombinasikan dengan kekuatan iblis dan api suci, secara samar-samar mengalahkan mereka. Mata kotoran, energi hitam jahat mengalir deras dari dada tubuh dewa jahat, dan segera berputar dan menyatu di depannya. Dalam sekejap, mata vertikal yang sangat jahat terbentuk, dan diam-diam tetap berada di pusaran jurang yang menghancurkan. Di atas mata jahat, ada ki hitam yang tak terhitung jumlahnya yang tersisa, tetapi setelah penginderaan hati-hati, tidak ada fluktuasi energi. Murid api suci iblis. Melihat tubuh dewa jahat yang mulai mati-matian, tenggorokan Xiaoyan mulai menjadi panas, dan lingkaran api suci yang cukup untuk membakar iblis Xiaoyan perlahan bangkit dari tubuhnya.
Xiao Yan, jangan memaksakannya. Melihat Xiao Yan yang begitu ulet, Tiandao Samsarayan sepertinya menyadari sesuatu dan berseru. Kekuatan iblis dan kekuatan api suci adalah dua kekuatan yang sangat berbeda. Begitu terjadi ketidakseimbangan, bahkan Xiao Yan, yang telah berubah menjadi iblis, tidak akan bisa melarikan diri. Tindakan Xiao Yan sangat kuat, tetapi ancaman yang dia hadapi benar-benar sangat menakutkan. Aku baik-baik saja. Di mata iblis, kegilaan yang tak ada habisnya tercurah, tapi tidak peduli seberapa besar kebenciannya, itu tetap tidak bisa mengikis pikiran Xiao Yan. Engah. Dengan keras, akhirnya, lingkaran cahaya berkaca-kaca dan lampu hijau tua masing-masing memenuhi mata Xiao Yan. Setelah beberapa saat, sepasang mata yang berkedip dengan fluktuasi samar diam-diam muncul di atas kepala Xiao Yan. Pupil api suci kaca berwarna, pupil iblis hijau tua, mata yang tertanam di dunia ini, baru saja muncul, itu membuat kekuatan api suci di seluruh ruang dan kekuatan jahat yang bercokol di pusaran jurang menjadi sunyi. Mereka menjadi rendah hati dan pengecut, dan sepertinya mereka tidak berani melanggar perintah apapun dari iblis Saint Flame ini. Xiao Yan, itu sudah cukup. Melihat wajah Xiao Yan yang sangat jelek, kekuatan di tubuhnya telah terkuras karena pupil ini, wajah cantik Yun Yun dipenuhi dengan tekanan sedingin es, dan mata indahnya dipenuhi dengan rasa asam merah darah. Saat ini, kita tidak bisa menyerah di tengah jalan. Menyingkir, Xiao Yan mengertakkan giginya, lalu dengan lembut mendorong Yun Yun menjauh. Senyumannya yang menawan membuat Yun Yun akhirnya menghentikan Xiao Yan. Tiba-tiba, yang terakhir menyemprotkan bulan iblis hijau tua ke pupilnya, dan di seluruh pusaran jurang, tiba-tiba menjadi sunyi senyap, mati. Petik 2. Ledakan. Dua raungan bernada rendah yang sangat berbeda bergema di seluruh pusaran jurang seperti guntur dari langit dan bumi. Ledakan yang memekakkan telinga terdengar terus bergema di sini. Fluktuasi tersebut sebenarnya menyebabkan pria di atas tahta, yang diam di luar, sedikit gemetar. Pupil kembar dan mata vertikal saling berhadapan, dan untuk beberapa saat keduanya menjadi serasi. Lelucon ini, ayo berhenti sekarang. Sihir semu, telapak tangan reinkarnasi surga. Melihat iblis Xiao Yan dalam keadaan putus asa, garis-garis emas oranye yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh tubuh Tiandao Samsara, dan tubuhnya menghilang seketika dan kembali ke sumber api suci. Pusaran jurang tersebut benar-benar runtuh. Tampaknya energi yang terkandung dalam telapak tangan ini bukan lagi kekuatan api suci murni. Itu adalah kekuatan langit dan bumi, kekuatan Tuhan. Dengan pemahaman Tiandao Samsarayan tentang kekuatan samsara, dia menciptakan serangan teknik bertarung yang melampaui teknik abadi tertinggi. Meski tidak merusak seni dewa, ini juga seni dewa palsu. Untuk menghancurkan apa yang disebut tubuh dewa jahat itu abadi, saya khawatir ia juga memiliki peluang menang yang sangat tinggi. Pada saat ini, tubuh dewa jahat bergetar, dan ketakutan yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh tubuhnya. Episode 2496. Ledakan. Dengan telapak tangan bersiul, kekuatan suci dan kuno yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mengalir dari kehampaan aula besar ini, dan pada saat yang sama meledak ke posisi tubuh dewa jahat di bawah. Di antaranya, pohon palem api kuno berwarna oranye keemasan membawa sentuhan langit dan bumi yang tak terlukiskan. Kekuatan ilahi, sangat kuat. Senior adalah cara yang bagus. Melihat pukulan tertinggi dari api reinkarnasi Dao Surgawi, cahaya ganas di mata Xiao Yan dengan cepat memudar. Kekuatan jiwa Xiao Yan membuatnya dengan jelas merasakan bahwa telapak tangan raksasa oranye emas di depannya berputar dengan cepat, seperti sentuhan hukuman ilahi, merobek segalanya, dan mengaum ke arah tubuh roh jahat yang tidak bisa bergerak, menyebabkan dia mengaum jauh. Yang terakhir ini gemetar di dalam hatinya. Reinkarnasi Dao Surgawi menjelma sebagai sumber api suci, dan menempa keterampilan bertarung supernatural tingkat dewa, kekuatan satu telapak tangan mungkin cukup untuk melenyapkannya sepenuhnya. Bagaimana dengan keabadian dan keabadian? Jika yang terakhir langsung dibombardir tanpa abu tersisa, keabadian dan keabadian hanya akan menjadi lelucon. Di pusaran jurang, langit dan bumi berubah warna, angin bertiup, dan telapak tangan raksasa yang menyala-nyala tampak membentang dalam ruang dan waktu yang lama, merobek kekosongan dan kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya di pusaran jurang, dan seketika membawa gelombang kehancuran yang cukup untuk mengejutkan dunia, tanpa menunjukkan belas kasihan, menyapu dasar pusaran tempat tubuh dewa jahat tertidur di bawah. Melihat gerakan api reinkarnasi Tiandao yang tak bernyawa, hati Xie Yiying membeku, dan kemudian dia mengendalikan tubuh roh jahat, kekuatan keabadian dan tubuh roh jahat yang paling kuat, dan keluar tanpa syarat, mencoba menahan serangan api reinkarnasi Tiandao. Bang! Telapak api itu dengan kejam menghantam seluruh tubuh dewa jahat. Meskipun tubuh dewa jahat meledak dengan aura jahat yang sangat terang untuk dilawan, kekuatan penghancur api suci yang sangat melonjak masih menyebabkan tubuh dewa jahat mundur secara bertahap berdiri. Deru kesedihan terus mengalir dari dasar pusaran jurang, dan potongan-potongan tunggul hitam berserakan secara acak. Deru kesedihan justru menyebabkan seluruh pusaran menjadi terfragmentasi. Di bawah pukulan dahsyat dari api reinkarnasi Dao Surgawi, seluruh pusaran jurang runtuh dalam sekejap, dan kekuatan aneh tubuh dewa jahat, yang abadi dan abadi, menghilang dengan cepat di bawah pengawasan beberapa orang. Di atas tubuh dewa jahat, ada sinar cahaya gelap yang menjulang di dadanya, dan sinar cahaya memancar keluar, yang sebenarnya menahan serangan kehancuran api reinkarnasi alam surga, dan bahkan beberapa darinya, kekuatan korosif dan destruktif yang disebabkan oleh kekuatan api suci pada tubuh dewa jahat, terhapuskan oleh ini.
Halo pulih dengan cepat. Tetapi bahkan tubuh dewa jahat, setelah terus-menerus melawan fluktuasi seperti itu, keabadian dan kekuatan yang tidak dapat dihancurkan di dalam tubuh kini tampak semakin redup, seolah-olah akan padam sepenuhnya kapan saja. Anda bajingan. Suara seram dan penuh kebencian terdengar dari dasar pusaran jurang, dan aura jahat yang luar biasa menyembur keluar tanpa henti, tapi tidak peduli apa yang dilakukannya, nampaknya di bawah serangan reinkarnasi surga, itu sedikit pucat dan tak berdaya, menunggunya, hanya sayangnya tersesat. Ini sedikit. Telapak api-api suci sangat kuat, tetapi api samsara Dao Surgawi tahu bahwa serangan semacam ini cukup untuk melukai dewa jahat secara serius, tetapi masih hampir menghancurkannya. Kecemerlangan iblis. Melihat bahwa masih ada sedikit kekuatan di bawah untuk sepenuhnya melenyapkan tubuh dewa jahat, kekuatan iblis dari iblis Xiaoyan dilepaskan dalam sekejap, dan tiba-tiba membentuk jejak pegunungan jiwa yang agung di belakangnya. Gunung jiwa iblis yang membentuk roh-roh jahat yang tak tertandingi tiba-tiba turun. Dasar idiot yang pantas mati. Kamu memaksaku. Pada saat ini, suara kemarahan dari bayangan jahat berjubah darah sangat keras. Serangan gabungan Xiaoyan dan Tiandao Samsarayan menyebabkan ketakutan yang tersembunyi di dalam hatinya perlahan meresap. Di bawah tingkat serangan ini, bahkan artefak undead dan abadi dari Raja Kotor pun tak terkalahkan. Dia benar-benar merasakan ancaman kematian datang. Namun, dia juga tidak ragu-ragu. Ketika dia menyadari bahwa dia tidak punya tempat tujuan, matanya tiba-tiba menatap sosok tahta di atas reruntuhan di kejauhan. Di mana tujuan sebenarnya dia? Tubuh dewa jahat memang kuat, tetapi dibandingkan dengan Raja Jahat yang kotor, ia sedikit lebih rendah. Menghancurkan. Dua suara agung iblis Xiaoyan dan Tiandao Samsarayan terdengar, dan kedua serangan itu segera merobek segalanya, dan semua energi hitam di pusaran jahat di bawah, seperti sisa es yang bertemu dengan api, dengan cepat meleleh dan dimurnikan. Menonton adegan ini, mereka berdua menghela nafas berat di dalam hati mereka, tapi tidak ada yang menyadari bahwa ada kekuatan yang sangat murni yang perlahan mengembun di tubuh dewa jahat yang sedang menghadapi kehancuran. Kulit tubuh dewa jahat, di atas tubuh, juga seperti tersulut dalam sekejap, dan aura yang sangat jahat langsung dimurnikan dan ditelan, dan gelombang fluktuasi yang akan meledak sepenuhnya kapan saja menjadi semakin intens. Api reinkarnasi dari Dao Surgawi. Penguasa wilayah api tak berujung, kali ini memang kursiku salah langkah. Tapi apakah menurutmu kamu bisa menghentikan rencana ras alien kita? Raungan panik bernada rendah tiba-tiba datang dari tubuh dewa jahat yang akan hancur dan menghilang, dan tersapu dengan aura suram yang menyesakkan. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Mendengar ini, Xiaoyan sedikit terkejut, tetapi karena fluktuasi yang menghancurkan langit di pusaran jurang di bawah terlalu menakutkan, dia tidak berani menyelidiki kekuatan jiwanya. Dengan tubuh dewa jahat, mari kita jatuh di sini sepenuhnya. Api reinkarnasi Dao Surgawi muncul, dan kekuatan api suci yang tak ada habisnya mengalir ke dalamnya. Segera, seluruh pusaran jurang, api suci yang tak terhitung jumlahnya berkibar, dan semua nafas jahat tidak dapat keluar, dan mereka dengan cepat menghilang. Bang! Energi api reinkarnasi Dao Surgawi miring ke dalamnya, dan tubuh dewa jahat tiba-tiba mengeluarkan suara tiba-tiba, dan ada suara senandung yang tak terhitung jumlahnya. Raja, bangun! Ritus segala kejahatan. Melihat situasi saat ini di mana tidak ada jalan keluar, tubuh-tubuh dewa jahat tiba-tiba menyusut dengan aneh, dan kemudian kelompok cahaya gelap sehitam tinta, seperti bintang jatuh, dengan cepat keluar dari pusaran jurang, yang ternyata tersapu dari aula utama, dan pancaran sihir tak berujung bermekaran di atasnya. Kalian, semua harus mati. Cepat atau lambat, suatu hari nanti, ras jahat ekstrateritorial kita akan menaklukkan dunia. Raungan yang menyedihkan dan panik, menusuk hati, mengandung makna yang suram dan keji, berubah menjadi lingkaran kembang api yang paling panas dan jahat, dan bergema di seluruh aula. Pada saat ini, semua kekuatan tubuh dewa jahat dan bayangan jahat berpakaian darah benar-benar tenggelam dalam ledakan energi yang menghancurkan bumi di bawah. Apa itu? Mata indah Yun Yun menegang, dan api suci di tubuhnya langsung menjadi gelisah, dan dia menatap kelompok cahaya jahat yang menyapu dari pusaran jurang di bawah, sentuhan kegelisahan muncul di hatinya. Volatilitas ini, tidak bagus. Tubuh roh jahat dan bayangan jahat berlumuran darah benar-benar jatuh, tetapi kelompok cahaya gelap langsung lepas dari kendali Xiao Yan dan mereka berdua. Ketika mencapai puncak aula utama, tiba-tiba terdengar suara, seperti bunga, dan meledak sepenuhnya. Fluktuasi tirani yang dihasilkan oleh ledakan tersebut menyebabkan mata reinkarnasi surga sedikit menyusut, dan sentuhan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi hatinya. Episode 2497. Bang! Kekuatan jahat meledak seperti benang sari, dan fluktuasi aneh yang dihasilkannya langsung melapisi kekosongan seluruh aula dengan lapisan aura gelap, dan aura tersebut dipenuhi dengan kekuatan yang membingungkan. Kekuatan itu sepertinya tidak memiliki kekuatan penghancur yang kuat, tapi penuh dengan panggilan yang sangat kuat. Kekuatan semacam itu tidak berakibat fatal bagi Xiaoyan dan yang lainnya, tetapi saat ini, karena adanya kekuatan ini, tubuh Raja Kuno yang telah duduk dengan tenang di reruntuhan aula tiba-tiba bergetar aneh. Jari-jarinya menjentikkan, dan kelopak matanya sedikit bergerak. Yang lebih penting adalah orang ini memiliki lapisan darah dan energi gelap, yang membentuk kain kasa energi yang tak tertandingi, menutupi tubuh abadi reinkarnasi 6 jalur. Di atas kain kasa, ada bas jiwa yang mengguncang hati orang satu demi satu, terus-menerus menyerukan 6 jalan reinkarnasi abadi. Apakah sorotan sebenarnya akhirnya tiba? Tuan jahat busuk bangun, Xiao Yan,
kamu benar-benar tidak bisa melarikan diri dari sini kali ini. Kalian semua harus mati. Satu-satunya pemenang adalah Tang Feng. Di bagian gelap aula, Tang Feng memegang benda aneh di masing-masing tangannya. Yang satu secara alami adalah setengah dari sisa gua reinkarnasi, dan yang lainnya cukup ilusi, tetapi ia melepaskan kekuatan yang sangat menakutkan, melindungi Tang Feng dari kekuatan jahat dan kekuatan api suci di sini. Bang! Di mata iblis Xiaoyan, sedikit ketakutan tiba-tiba muncul, dan kekuatan iblis dilepaskan, dan dia menghancurkan kain kasa berwarna darah di atas tahta tanpa syarat. Cahaya iblis yang menyilaukan memancar keluar, menutupi matahari, tetapi serangan yang begitu kuat, ketika menyebar ke sekeliling tahta, langsung mengeras, dan kemudian hancur sedikit demi sedikit. Bang! Pada saat yang sama, kain kasa berwarna darah hancur seketika, berubah menjadi noda darah dan menuangkannya ke tubuh 6 jalan samsara immortal. Saya melihat sosok di atas tahta itu bergerak sedikit, lalu lingkaran cahaya 7 warna muncul dari tubuhnya, dan akhirnya bersinar di atas tahta itu. Lingkaran 7 warna, seperti sepotong kotoran, menyebar begitu saja, dan kemudian semua kekuatan api suci di seluruh aula langsung berubah menjadi bubuk. Dikelilingi oleh lingkaran 7 warna, sosok kurus di atas tahta akhirnya berdiri perlahan, dan mata kuno yang telah melalui perubahan kehidupan perlahan terbuka. Dalam sekejap, aura gelap yang tak terhitung jumlahnya di aula meraung dan berlari dengan liar, mengirimkan semburan aura panas yang menjengkelkan. Roh-roh jahat ada di mana-mana, seolah bersorak, menyambut kembalinya dewa jahat mereka. Orang ini adalah pangeran jahat yang kotor. Pada saat ini, rasa pusing melanda pikiran Tiandao Samsarayan. Meski tidak mau mengakuinya, suara Tiandao Samsarayan terdengar sangat serius. Dewa jahat ke-6 di luar alam, raja jahat yang kotor, mengendalikan kekuatan emosional yang sangat aneh, dan bahkan dapat menggunakan emosi manusia sebagai kekuatan utama untuk membunuh orang di udara. Metode semacam ini mungkin jauh lebih kejam daripada penaklukan api iblis Jinglian di benua Douqi oleh Xiao Yan sebelumnya. Keabadian dan keabadian artefak jahat hanyalah kekuatan tambahannya. Yang benar-benar menakutkan adalah raja jahat yang kotor, dewa jahat ke-6 di luar alam. Kekuatannya, iblis Xiao Yan tidak bergerak, tapi melindungi Yun Yun di belakangnya. Darah iblis dipenuhi dengan fluktuasi yang sulit diatur. Kekuatan iblis tidak pernah takut pada kekuatan kuat apapun. Di mata kekuatan iblis, dialah yang paling berani dia lawan. Sekalipun menghadapi lawan yang tak terkalahkan, kekuatan iblis tidak akan pernah menunjukkan rasa takut. Entah melenyapkan musuh, atau jatuh begitu saja. Dalam kamus iblis, tidak ada rasa takut dan jalan keluar sama sekali. Saat dia bertarung dengan master sebelumnya, kekuatannya telah mencapai reinkarnasi tingkat ke-6. Tuan, mengandalkan kekuatan peringkat reinkarnasi kuasi ke-6 dan kekuatan api suci saya beruntung dan mengalahkannya. Karena dia tidak dapat sepenuhnya dilenyapkan, dia hanya dapat disegel dan ditekan di sini. Senyuman masam muncul di wajah tampan Tiandao Samsara, dan perlahan menjelaskan beberapa hal ini kepada Xiao Yan dan keduanya. Raja jahat yang kotor jelas merupakan lawan yang tidak ingin dia hadapi. Saat itu, ketika dia bergabung dengan makhluk surgawi seperti 6 jalan samsara abadi, hanya kebetulan dia mengalahkannya. Sekarang kedua Xiao Yan terlalu lemah, saya khawatir pertempuran ini akan sangat sulit bagi mereka. Cobalah, bagaimanapun, kondisinya saat ini hanyalah sebagian dari kesadaran. Saya khawatir kekuatan aslinya bahkan belum mencapai tingkat kuasi ke-6. Iblis Xiao Yan tertawa kecil, darah di tubuhnya, di anggota badan dan pikirannya, semuanya ditempati oleh darah iblis, kekuatan iblis sepenuhnya terisi, dan perbandingan gila muncul. Senior 6 jalan reinkarnasi abadi, apakah dia benar-benar telah jatuh sepenuhnya? Tidak ada yang tersisa. Pada saat ini, wajah cantik Yun Yun menjadi dingin untuk beberapa saat, dan dia bertanya dengan wajah tegas. Jika semuanya benar-benar merepotkan, menunggu mereka bertarung akan terlalu berat. Yun Yun tentu saja tidak ingin melihat Xiao Yan terluka atau bahkan putus asa karenanya. Lagi pula, bagaimana Anda tidak merasa kasihan pada orang yang Anda cintai? Saya tidak tahu tentang ini, bisakah dihitung? Mengikuti instruksi Yun Yun, Xiao Yan tiba-tiba menyadari sesuatu, memutar cincin di tangannya, dan setengah gambar api reinkarnasi Dao Surgawi muncul dengan tenang. Ledakan. Pada saat Xiao Yan dan yang lainnya sedang berbicara, guntur jahat yang tak terhitung jumlahnya perlahan muncul di sekitar singgasana aula. Sosok kurus di atas tahta perlahan membuka matanya yang telah tertutup untuk reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, dan segera ada senyuman tipis di sudut mulutnya. Reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, 6 jalur. Kali ini, saya masih menang. Begitu pria itu bangun, dia tertawa sendiri. Tubuh dewa jahat, apakah sudah hancur? Baiklah, hari ini aku akan menggunakan kekuatan beberapa orang sepertimu untuk memberi penghormatan kepada bajingan ini dan membuka segelnya. Mata raja jahat yang kotor tiba-tiba dipenuhi kegelapan tak berujung. Kemanapun mata gelap memandang, kehampaan berdengung dan meledak, seolah-olah berisi sentuhan kekuatan tertinggi di luar pemahaman Xiao Yan. Jangan khawatir, aku akan membawamu keluar dari sini hari ini. Namun sebelum itu, masih ada beberapa hal yang perlu diselesaikan. Dengan matanya yang melonjak, Raja Jahat dapat dengan jelas merasakan kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya yang bersemayam di gua ini. Semua kekuatan itu adalah orang asing yang kuat yang ditindas oleh 6 jalan dewa reinkarnasi. Sekarang, dengan munculnya nafas mereka sendiri, mereka bersorak dan mengaum.
Jika kekuatan ini dapat dibawa kembali ke dunia luar, tidak diragukan lagi mereka adalah kekuatan yang sangat kuat. Reinkarnasi surga, apakah kamu jatuh di sini atas kemauanmu sendiri, atau kamu harus melakukannya dari para dewa? Saat berikutnya, mata Raja Jahat yang kotor itu tiba-tiba menatap ke tempat di mana tubuh Tiandao Samsarayan berdiri, dan mata gelap itu dipenuhi dengan amarah yang tak terlihat. Hahaha, Tuan Jahat Busuk, kami mampu mengalahkan dan menekanmu saat itu, tapi kali ini, kami juga akan mampu melenyapkanmu sepenuhnya. Tiandao Samsarayan memegang setengah dari sisa gambar yang diberikan oleh Xiao Yan di tangannya, matanya penuh kegilaan menatap Raja Jahat yang kotor itu, dan berkata dengan ringan. Sesuatu di luar kekuatanmu sendiri. Hari ini, para dewa Jepang akan membiarkanmu jatuh sepenuhnya. Setelah Raja Jahat yang kotor selesai berbicara, dia perlahan melangkah menuju kehampaan. Dalam sekejap, lingkaran cahaya 7 warna muncul. Ternyata itu adalah gelombang yang sangat aneh, seperti tirai bintang, mengubah kekosongan di aula. Layar bintang bergetar dan tiba-tiba jatuh. Pada saat tirai bintang jatuh, seolah-olah semua kekuatan di sini telah gagal dalam sekejap. Targetnya adalah api reinkarnasi dari Dao Surgawi. Episode 2498. Ledakan. Tirai bintang jahat yang menyerap jiwa jatuh, dan kekosongan di aula meledak dalam sekejap. Kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya seperti kembang api indah yang tersembunyi di tirai bintang, memancarkan fluktuasi destruktif yang sangat mengerikan, menyala pada satu titik. Kembang api yang tersembunyi di layar bintang itu centil dan jahat, dan dengan sedikit goyangan, mereka mengerahkan kekuatan penghancurnya secara ekstrim, seolah-olah semua makhluk di sini mati seketika. Melihat pemandangan ini, mata Tiandao Samsarayan penuh dengan kegilaan, dan sumber api suci yang sangat kuat tiba-tiba muncul di sekujur tubuh. Dia perlahan mengangkat tangannya dan membuat postur menyeret, siap melawan dengan kekuatannya sendiri. Dan pergi. Tirai bintang jatuh tanpa suara. Kemanapun ia pergi, semua ruangan langsung menjadi sunyi. Kembang api jahat yang tak terhitung jumlahnya meledak di tengah jalan. Lingkaran cahaya jahat yang cemerlang begitu menakutkan sehingga langsung meredupkan aula. Void Wang di aula yang terkoyak bergetar, dan bahkan udara dipenuhi dengan senandung dan sorak-sorai dari kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, kekuatan api suci meledak dengan perlawanan yang berani. Kejahatan dan kekudusan adalah dua kekuatan ekstrim. Bagi mereka, kedua kekuatan tersebut tidak ada kata menyerah atau menyerah, yang ada hanyalah kehancuran. Sisa nafas jahat yang tak terhitung jumlahnya di dalam kehampaan menjerit pada saat yang bersamaan. Mereka bersorak dan melolong. Dewa jahat mereka telah kembali. Pangeran jahat yang kotor itu merendahkan, tawanya acuh tak acuh dan tanpa emosi, seolah-olah semua makhluk di aula ini mati dan terluka, dia tidak akan pernah membiarkannya mengerutkan kening. Tidak peduli betapa berbakat dan luar biasa yang ada di dunia seribu besar, di matanya, mereka semua adalah semut, dan di antara satu kaki dan satu telapak tangan, mereka hanya bisa dimusnahkan. Mundur. Iblis Xiaoyan, Tiandao Samsarayan dan Yunyun bergabung untuk melampiaskan serangan mengerikan mereka. Pada akhirnya, mereka secara paksa didorong mundur ratusan meter oleh gelombang langit yang jahat ini, dan mereka memandang Raja Jahat yang kotor di depannya dengan ekspresi muram. Senyuman acuh tak acuh di pipi Raja Jahat yang kotor membuat mereka bertiga merasa lebih kedinginan. Dewa jahat ke-6 di antara suku-suku jahat di luar alam, noda darah di tangannya mungkin sudah tak terhitung jumlahnya. Lebih penting lagi, dia sekarang menempati tubuh 6 dewa reinkarnasi, dan penindasan kekuatan api suci telah berkurang terlalu banyak. Tubuh ini sungguh luar biasa. Setelah tirai bintang jahat jatuh, aula yang terkoyak berguncang tanpa henti, seolah-olah akan runtuh sepenuhnya kapan saja. Tapi Raja Jahat-Jahat tidak bertindak gegabah, tapi sedikit memutar tangan dan dahinya, dan setelah beberapa saat, ada bekas memorabilia dari sudut mulutnya. Sekarang, aku khawatir hanya ada sisa gambar dan sushensi. Di mata iblis, kesombongan yang mengerikan tiba-tiba muncul, dan bersamaan dengan darah iblis di dalam tubuh, itu menjadi semakin kuat. Aku bertarung denganmu. Kamu pergi. Sumber api suci, pancaran ribuan api. Tiandao Samsarayan terlihat cuek, sisa gambar terlempar ke arah Xiaoyan, dan seketika seluruh tubuhnya bergetar hebat dan terbakar. Setelah beberapa saat, dia membuka mulut dan menarik napas. Di seluruh aula yang terkoyak, tiba-tiba ada sinar cahaya oranye emas yang tak terhitung jumlahnya bersinar. Di atas cahaya oranye keemasan, jalinan busur dan api ternyata menyatu menjadi semburan, menutupi seluruh aula. Di dalam arus deras, ada kekuatan api yang tak ada habisnya, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya mengaum serempak, dan momentumnya sangat mengerikan. Ternyata itu perlahan-lahan menembus kehampaan, benar-benar membuka lorong yang tak terhitung jumlahnya di seluruh gua. Keenam boneka, di wilayahnya masing-masing di dalam rumah gua, makhluk yang tak terhitung jumlahnya mulai menangis, satu demi satu berasal dari sumber kehidupan suci yang asli, dan mereka merangkak menjauh menuju tengah aula, seolah bersiap untuk mengumpulkan kekuatan ini, dan sepenuhnya melenyapkan mereka. Tulhu. Kekuatan penghancuran diri. Kamu menggunakan trik ini sekali ketika Dewa Reinkarnasi 6 jalan ada. Sekarang kamu menggunakannya untuk kedua kalinya. Apa menurutmu Dewa Jahat ini idiot? Membunuh. Niat membunuh Lengli langsung miring ke bawah dari Raja Jahat yang kotor, lingkaran cahaya 7 warna mengalir, dan Raja Jahat yang kotor itu meraung dengan marah. Telapak tangannya mengandung kekuatan emosional yang tak terhitung jumlahnya, dan energi darah bergulir, langsung berubah menjadi segel jahat yang mengerikan.
Pada saat itu, tanpa ragu-ragu, dia menghancurkan serangannya pada reinkarnasi Dao Surgawi, yang berubah menjadi aliran deras yang mengerikan di bawah. Dengan pukulan mengerikan dari Raja Jahat yang kotor, kekuatan emosional tujuh warna tiba-tiba menghancurkan aliran makhluk hidup, dan kekuatan jahat serta kekuatan emosional yang menakutkan meledak, dan gelombang kehancuran langsung menyapu seluruh aula. Kekuatan emosional dari tujuh warna mulai runtuh, dan setelah beberapa saat, semburan makhluk hidup dihancurkan, dan air terjun tujuh warna yang tak berujung jatuh, dengan paksa menebas Xiaoyan dan dua orang di bawahnya, ganas dan ganas, seperti dewa langit yang sesungguhnya. Dalam melampiaskan kemarahan yang tak ada habisnya secara umum. Air terjun tujuh warna yang menakutkan itu, bahkan dengan kekuatan iblis Xiaoyan saat ini, saya khawatir mereka tidak dapat menahannya. Iblis Xiaoyan membuka tangannya dan dengan lembut memeluk Yun Yun. Segera, pola tersembunyi di tengah dahinya mengeluarkan lingkaran cahaya yang menyengat. Bersamaan dengan penguasa berat kuno yang menjulang di belakangnya, dia menunjukkan kekuatan dahsyat yang mencengangkan surga dan manusia, bangun perlahan. Tidak ingin melihat Xiaoyan dalam keadaan tenang sekarang, jantung Yun Yun tiba-tiba berdebar kencang, dan kegelisahan yang sangat kuat hampir muncul tanpa sadar. Mata indah Yun Yun tertuju pada Xiaoyan, dia secara alami mengetahui hati Xiaoyan, jadi inilah kekuatan warisan dan kekuatan artefak Hua Qinger di tubuh Yun Yun, melonjak pada saat yang sama, agak aneh kekuatan muncul. Jangan khawatir, aku tidak akan mati. Iblis Xiaoyan tidak banyak bicara. Ia memandang ke langit di atas, tubuh Tiandao Samsarayan perlahan berjatuhan seperti mayat. Semua kekuatan di dadanya terbakar pada saat bersamaan. Pukulan mengerikan dari samsara jalan surgawi tidak menyebabkan kerusakan besar pada Raja Jahat yang kotor itu. Jika dia menyeretnya ke bawah, menunggu orang ini beradaptasi dengan tubuh enam jalan samsara abadi, semuanya harus mati. Biarkan aku. Di wajah cantik Yun Yun, ada ekspresi serius di wajahnya. Segera, tubuhnya bergetar, dan pedang Kaisar Langit Tai Chi di tangannya juga mulai bersenandung, dan aura menakutkan yang melampaui dunia ini perlahan meluap. Jujurlah padaku. Iblis Xiaoyan tiba-tiba menundukkan kepalanya dan memarahi orang di pelukannya dengan tegas. Dentang. Saat Iblis Xiaoyan hendak menggunakan kartu truf terakhirnya, dua lembar kertas yang sangat biasa tiba-tiba keluar dari tubuh Xiaoyan dan Tang Feng tanpa terkendali. Di satu sisi, dia menahan jatuhnya air terjun Tianmu dalam sekejap. Membiarkan energi suram dan jahat di air terjun mengerikan itu terkikis, tidak ada tanda-tanda mundur dari bayangan sisa. Sebaliknya, dua gambar sisa perlahan-lahan digabungkan, dan ada lingkaran cahaya samar di sekitarnya. Setelah peleburan, gambar penuh garis misterius muncul, dan di atasnya, sosok tua dengan rambut putih terlihat samar-samar. Tubuhnya mengandung sentuhan fluktuasi tahun-tahun, dan tubuhnya tidak bergerak sama sekali, setua dan tirani seperti rumah dewa sungguhan. Episode 2499. Guru, ini adalah reinkarnasi abadi 6 jalur. Bagaimana bisa? Pada saat ini, seorang raja jahat kotor dengan ekspresi acuh tak acuh di kejauhan, tubuhnya seperti terkena petir yang marah, dan dia langsung membeku di udara. Tubuhnya sedingin es, dan jantungnya tiba-tiba terasa menggigil, dan bahkan sedikit rasa takut keluar dari tubuhnya tak terkendali. Dua gambar sisa itu langsung digabungkan menjadi satu, dengan sosok ilusi dengan wajah tua di atasnya, diam-diam melangkah keluar. Saat itu muncul, gua tempat tinggal ini, yang telah sunyi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tiba-tiba penuh dengan vitalitas, hidup kembali dalam sekejap. Makhluk-makhluk itu berteriak dengan liar, seolah menyambut kembalinya tuan mereka yang sebenarnya. Dua makhluk abadi reinkarnasi 6 jalur. Di kejauhan, Tang Feng, yang menyaksikan pertempuran itu, tampak sangat waspada. Pada saat yang sama, dia melihat keenam makhluk abadi reinkarnasi dan Raja Jahat Kotor di langit di atas peta kuno. Saat ini, tubuh keduanya persis sama. Entah itu bentuk fisik atau sikapnya, satu-satunya perbedaan adalah nafas di mata mereka dan penindasan yang datang dari hal yang tidak terlihat. Yang satu suci dan yang lainnya sangat jahat. Keduanya sepenuhnya merupakan dua ekstrim. Tuhan, ketika Iblis Xiaoyan melihat pemandangan ini, tubuhnya melonjak, dan dia langsung mendukung Tiandao Samsarayan dan kembali ke tempat perlindungan Gutu. Tiandao Samsarayan baru saja melihat bayangan lelaki tua di hadapannya, dan ada bekas kesedihan di sudut matanya. Sang Master menyebut ini dengan sangat teliti dan rela. Untuk dapat menjadikan api suci ketiga sebagai tuan yang rela, kekuatan dan kelihayan dari 6 jalan reinkarnasi abadi ini mungkin merupakan keberadaan yang tak terduga. Little Saner, tahun-tahun ini, kamu telah bekerja keras untukmu. Hantu dari 6 jalan samsara abadi berbalik dan melihat keadaan sekarat dari api samsara jalan surgawi. Matanya yang baik tiba-tiba dipenuhi dengan penindasan dan kemarahan yang tak terlihat. Tuhan, orang ini telah mengambil kendali atas tubuh yang kau tinggalkan. Meski belum sepenuhnya cocok, sepertinya sangat merepotkan, tapi tubuh dewa jahatnya telah kami musnahkan. Api reinkarnasi Tiandao dipelihara oleh kekuatan api suci Xiaoyan, dan kulitnya langsung pulih, tetapi dia masih berbicara dengan ekspresi serius. Apa yang tersisa di dua gambar sisa hanyalah tiruan energi dari 6 jalan samsara abadi. Dibandingkan dengan tubuh asli, kesenjangan kekuatannya terlalu besar. Kamu abadi, bagaimana mungkin itu tidak jatuh seluruhnya? Di awal perang, aku berusaha sekuat tenaga untuk melenyapkanmu, baik secara fisik maupun mental. Pada saat ini, di mata Raja Jahat yang kotor, ada ketakutan yang tak terhitung jumlahnya yang muncul.
Bahkan jika hanya ada klon energi di sisi berlawanan, prestise yang disebabkan oleh Raja Jahat yang kotor sangat besar. Karena prestise yang ditimbulkan oleh 6 jalan samsara Immortals terhadap ras jahat di luar dunia, sangat sedikit orang di seluruh dunia 1000 besar yang dapat menandinginya. Dengan kekuatan satu orang, dia telah memusnahkan beberapa keluarga kerajaan asing, dan raja-raja kuat dari segala ukuran telah jatuh berkali-kali. Bahkan jika Dewa Jahat ke-6 sendiri yang bergerak, dia hanya bisa memilih untuk mati bersamanya. Reinkarnasi segel represif yang tak terhitung jumlahnya masih belum mampu menghapus kekerasan di hatimu. Jika kamu masih begitu keras kepala, sepertinya kali ini, kamu harus dimusnahkan sepenuhnya. 6 jalan samsara immortal perlahan melihat ke arah Raja Jahat yang kotor, dan suara lembut ditransmisikan sedikit, dan itu segera bergema di seluruh dunia, dan bahkan kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya di seluruh gua meledak dengan ketakutan yang mendalam. Pria ini, aura jahat yang ditekan oleh segel itu terlalu mengesankan. Klon energi memiliki keberanian untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Biarkan Dewa Jahat ini membunuhmu lagi hari ini. Kecemerlangan yang busuk dan jahat. Suara kebencian dan kekejaman terdengar, Raja Jahat yang kotor mengambil langkah maju, seluruh aula bergetar, dan semua kekuatan 7 warna berkumpul menjadi cahaya jahat yang mengerikan, seperti matahari terbenam yang dengan liar menukik ke arah 6 reinkarnasi abadi yang berdiri di atasnya, peta kuno. Dan pergi. Pada saat ini, makhluk jahat yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di dalam gua berhenti bernapas dan gemetar pada saat yang sama, dan hati mereka sangat gugup, karena mereka tahu bahwa pertempuran yang sangat sengit akan segera terjadi. Semua keluhan dan keluhan akan berakhir di pertempuran berikutnya. Setelah bertahun-tahun, Anda masih belum memahami tirani kekuatan reinkarnasi 6 jalur saya. Melihat serangan yang begitu dahsyat, 6 jalan samsara immortal mencibir, dan dengan lembut mengulurkan jarinya untuk menunjuk ke arah langit. Dalam sekejap, gunung dan sungai runtuh, matahari, bulan, dan bintang mengalir deras, bertabrakan dengan cahaya jahat dalam sekejap. Bang! Gelombang sunyi dan aneh muncul sedikit, dan tiba-tiba dua serangan ditenggelamkan dengan mudah, tanpa menimbulkan suara ledakan sama sekali. Anda bajingan, matilah Dewa Jahat ini, kejahatan terhadap langit dan bumi. Raja Jahat yang kotor meledak dengan cahaya jahat yang tak ada habisnya, seperti matahari jahat yang menusuk yang bahkan pecah dan meledak, terlalu terang dan ganas. Kekuatan jahat yang tak ada habisnya langsung membentuk matahari raksasa yang jahat. Matahari raksasa itu seperti sangkar hitam pekat, dan terdengar suara dentang saat melonjak. Dalam radius 10 mil, semua makhluk hidup dan kekuatan ditelan dan ditindas. Ada lingkaran cahaya 7 warna di sekitar sangkar matahari raksasa yang jahat, dan kecemerlangan yang cukup untuk membangkitkan kekuatan emosi manusia sedikit bergetar, dan langsung dicap di atasnya, membentuk rune satu demi satu. Aura di atas rune itu gelap, sepanas magma hitam yang terbakar perlahan, sangat misterius dan rumit, dan juga mengandung kekuatan misterius yang dimiliki oleh hukum. Kali ini, Dewa Jahat ini, lihat bagaimana kamu menghadapinya. Menderita sampai mati, mengumpulkan pukulan murka dari Raja Jahat yang kotor, dia membungkuk tanpa syarat, dan targetnya menghadap keabadian dari 6 jalur reinkarnasi. 3 reinkarnasi. Melihat pemandangan ini, 6 jalan samsara abadi mengulurkan jarinya, menjentikkan jarinya, dan bilah pedang emas muncul entah dari mana, dan tembakan terbang berubah menjadi hujan pedang emas. Dalam hujan pedang emas, tidak hanya kekuatan api suci tertinggi dari reinkarnasi surga, tetapi juga kekuatan yang sangat aneh. Itu adalah reinkarnasi. Kekuatan reinkarnasi. Namun kekuatan reinkarnasi tampaknya sangat berbeda dari kekuatan reinkarnasi yang dikendalikan oleh Xiao Yan. Retakan. Semua hujan pedang emas langsung membombardir sangkar matahari raksasa, dan dalam sekejap, seluruh sangkar menjadi redup, di dalam sangkar, semburan kepulan terdengar, dan tiba-tiba meleleh dengan cepat. Guru, serangannya sendiri dihancurkan satu demi satu, dan keterkejutan serta ketakutan di hati raja yang kotor itu menjadi semakin tirani. Tidak peduli apa yang dunia katakan tentang mereka, hanya mereka yang tahu bahwa jika cahayanya sendirian, Raja Jahat sendiri jelas bukan lawan dari 6 jalan samsara abadi. 6 jalan samsara abadi dan jalan surgawi samsara yang bergabung untuk menekan diri mereka sendiri secara kebetulan. Itu karena mereka baru saja mengalami perang dan sisa kekuatan mereka tidak mencukupi, jadi mereka tidak punya pilihan selain memilih metode penindasan. Jika tidak, jika keduanya berada di puncaknya, Dewa Jahat ke-6 hanya bisa berada di bawah komandonya. Seluruh aula tiba-tiba menjadi sunyi, tetapi ekspresi Tang Feng tiba-tiba menjadi aneh. Tampaknya tujuannya bukan hanya 6 jalan dewa reinkarnasi, tetapi juga Raja Jahat. Dengan kata lain, orang ini sepertinya ingin menggunakan tangan Raja Jahat yang kotor untuk melenyapkan Xiao Yan. Pada saat itu, apakah itu api reinkarnasi Dao Surgawi atau Feng Jue di tubuh Xiao Yan, semuanya akan dimasukkan ke dalam sakunya. Reinkarnasi 6 jalur abadi di atas peta kuno perlahan memancarkan pesona reinkarnasi yang aneh dan kuat di tubuhnya, matanya sedikit menyipit, dan dia terus-menerus memindai sesuatu pada 3 tubuh di belakangnya. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Episode 2500. Liu Dao, meskipun kursi ini tidak bisa melenyapkan avatar energimu, tapi sekarang kamu juga tidak bisa melenyapkan Dewa Jahat ini. Dan klon energimu memiliki batas waktu. Setelah waktunya habis, ia akan menghilang sepenuhnya di sini. Pada saat itu, semua makhluk yang kamu tekan di gua reinkarnasi akan menerobos ikatan.
Pertarungan di antara kita, pada akhirnya, aku tetap menang. Tunggu aku pergi dari sini dan kembali ke dunia luar untuk memperbaikinya. Dalam Perang Dunia Kedua, dunia besarmu pasti akan kalah. Setelah beberapa pengujian, Raja Jahat yang kotor menyerah begitu saja melawan reinkarnasi abadi 6 jalur, berdiri tegak di kehampaan, dengan ekspresi tenang di sudut mulutnya. Dia menempati tubuhnya. Selama dia melewatinya perlahan, cepat atau lambat kemenangan akan menjadi miliknya. Kamu tercela dan tidak tahu malu, jika bukan karena kamu yang memimpin pasukan untuk menyerang Tuan yang terluka parah secara diam-diam, apakah kamu dapat membuat Tuan itu jatuh hanya dengan mengandalkan kekuatanmu? Mendengar Raja Jahat-Jahat berbicara, Tiandao Samsarayan meraung marah di wajahnya. Saat itu, mereka baru saja memusnahkan sekelompok tentara klan jahat asing yang sangat kuat, kekurangan kekuatan di tubuh mereka, dan diam-diam mengolah dan mendapatkan kembali vitalitas mereka, tetapi secara tak terduga mengalami serangan diam-diam oleh roh jahat keenam, dan dalam keputusasaan, mereka hanya bisa memilih metode binasa bersama. Ini juga yang menjadi alasan rumor menyebar di dunia besar kemudian bahwa dua makhluk abadi dari 6 jalan reinkarnasi bergabung untuk menyegel dan menekan dewa jahat keenam. Ada banyak rumor di dunia ini, namun hanya sedikit orang yang benar-benar mengetahui kebenarannya. Kebanyakan darinya hanyalah rumor. Tidak bisa membunuhmu. Siapa yang bilang? Pada saat ini, mata 6 jalan samsara immortal tiba-tiba menatap iblis Xiao Yan di bawah, dan lengkungan aneh muncul di sudut mulutnya. Situasinya saat ini memang seperti yang dikatakan oleh Foul Evil Lord, tapi dia telah melupakan beberapa hal penting. 6 jalan samsara immortal baru saja selesai berbicara, dan di atas tubuhnya yang sedikit ilusi, potongan cahaya reinkarnasi yang menyilaukan mulai muncul, samar-samar seperti roda langit dan bumi yang tak terkalahkan. Anda, tidak baik. Dewa jahat busuk tiba-tiba menyadari sesuatu, tubuhnya bergetar tiba-tiba, dan kemudian membawa gelombang jahat yang menutupi matahari dan menyapu ke arah Xiao Yan, mencoba melenyapkan yang terakhir dengan satu pukulan. Xiao Yan memiliki kekuatan api suci, dan itu bukanlah api suci. Jika ini digunakan oleh 6 jalan reinkarnasi abadi, niscaya akan menjadi bencana baginya. Terlambat, mari kita bersihkan akun di antara kita di sini. Cahaya redup menyebar, dan langsung berubah menjadi lingkaran cahaya kuno dan mengalir ke dalam hati Xiao Yan, lalu Xiao Yan perlahan membuka matanya, dan matanya dipenuhi gelombang reinkarnasi kuno. Serangan itu memantul. Tuan Sengming, pada saat ini, ada ekspresi rasa hormat di mata Tiandao Samsarayan, dan dia dengan hormat berdiri di samping dan berkata kepada Xiao Yan, yang memiliki sikap misterius di depannya. Anak kecil, pinjam tubuhmu untuk sementara. Mata Xiao Yan bersinar dengan pola reinkarnasi seperti lipatan, yang sangat dalam dan kuat, jadi dia bergumam pada dirinya sendiri. Anda, pada saat ini, melihat kekuatan reinkarnasi di tubuh Xiao Yan yang benar-benar berbeda dari sebelumnya, hati yang kotor dan jahat tiba-tiba bergetar hebat. Omong-omong, kami berdua tidak bertengkar hebat saat itu. Di sini untuk memenuhi keinginan terakhir kursi ini. Xiao Yan tersenyum kecil, menatap Raja Jahat yang kotor di kejauhan dan tersenyum ringan. Kamu bermimpi. Orang mati seharusnya berpenampilan seperti orang mati, berhentilah berpura-pura menjadi hantu. Raja Jahat yang kotor mulai panik di dalam hatinya, dan energi jahat di sekitar tubuhnya terus meningkat, dan ada gelombang turbulensi samar yang hampir putus asa. Kekuatan abadi reinkarnasi 6 jalan adalah kekuatan reinkarnasi, dan kekuatan untuk mengendalikan api suci. Mari kita selesaikan keluhan di antara kita sepenuhnya di sini. Xiao Yan menatap Raja Jahat kotor di kejauhan, dan segera mengangkat telapak tangannya dengan lembut, sidik jarinya berubah dengan cepat. Menabrak. Saat sidik jari Xiao Yan berubah, suasana di seluruh aula tiba-tiba menjadi aneh. Pemandangan api oranye emas menyapu dari kehampaan, menyembur keluar tanpa peringatan, dan berubah menjadi formasi api kuno yang menyelimuti seluruh aula. Dipenjara oleh kehampaan, nampaknya semua kekuatan dari kehampaan langsung terkurung oleh formasi api ini. Apakah kamu masih ingin memenjarakan dewa jahat ini dengan bantuan formasi reinkarnasi surgawi? Raja Jahat yang kotor itu meraung dengan marah, seluruh tubuhnya berputar dengan kecepatan tinggi, dan badai darah dan darah mengalir keluar dari tubuhnya, miring tanpa syarat ke langit reinkarnasi. Pada saat serangannya, seluruh formasi juga berdengung dan berputar, seolah-olah akan runtuh sepenuhnya kapan saja. Apakah ini akan baik-baik saja? Melihat pertempuran yang tak tertandingi dari yang kuat di atas langit, wajah cantik Yun Yun selalu tegang, mengkhawatirkan Xiao Yan sepanjang waktu. Jangan khawatir, Tuan punya rencananya sendiri. Tiandao Samsarayan mengangguk dengan sungguh-sungguh kepada Yun Yun. Dia mengikuti 6 jalan samsara dewa berkali-kali, jadi dia secara alami mengetahui disposisi tuannya. 6 jalan pilar reinkarnasi. Melihat ekspresi suram dari Raja Jahat yang kotor, Xiao Yan tersenyum sedikit, dan raungan rendah bergema di langit dan bumi, seperti 1000 guntur yang mengalir deras. Mengaum. Pada saat raungan rendah, seluruh ruang reinkarnasi Sky Array bergetar hebat, dan kemudian berubah menjadi pilar api aneh seukuran lengan. Di atas tiang api, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya oranye, dan bahkan ada garis-garis yang sangat rumit terukir di atasnya. Mata indah Yun Yun berkedip, dan sentuhan pusing muncul di tubuhnya, dan itu tidak hilang untuk waktu yang lama. Tuan Jahat, Anda telah melihat situasi saat ini, mengapa Anda dan saya tidak bekerja sama? Pada saat ini, melihat fluktuasi destruktif pada tubuh Xiao Yan, Tang Feng tiba-tiba muncul di samping Xiao Yan dan berkata dengan ekspresi suram. Kamu tidak pantas mendapatkannya.
Raja jahat yang kotor itu tampak menghina, dan segera membuka mulutnya yang berdarah dan menelan Tang Feng ke dalam perutnya. Akulah pusat dunia manusia, kamu. Pada saat ini, hati Tang Feng dipenuhi ketakutan akan kematian. Di bawah darah dewa jahat, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Puff, Tuan jahat yang kotor tidak menahan tangan apapun, ketika dia membuka mulut dan menutup mulutnya, Tang Feng hancur total. Meskipun sempoa Tang Feng bagus, dia tidak tahu bahwa yang paling dibenci Raja Kotor itu adalah manusia. Bang! Setelah menelan kehidupan asli Tang Feng, paksaan seluruh ruang formasi dan pilar api tiba-tiba menjadi sangat redup, dan di bawah serangan berturut-turut dari Raja Jahat yang Kotor, itu menjadi ilusi. Ledakan. Raja Jahat yang Kotor, yang bermandikan orangutan berwarna darah, membuka mulutnya yang penuh darah, dan segera meraung kata demi kata. 6 jalan. Serangan semacam ini tidak berguna bagiku, biarkan aku mati. Kekuatan kotoran. Kejahatan kotor mendengus dingin, dan kekuatan jahat yang agung meluncur keluar seperti hujan lebat yang agung. Seluruh arai surgawi reinkarnasi runtuh dan hancur dari dalam keluar, dan bahkan seluruh gua yang tinggal secara samar-samar mulai lepas. Setelah tempat ini rusak, saya khawatir eyeliner asing yang tidak aktif di dunia dakian akan segera menangkap Raja Jahat yang kotor itu. Pemaksaan dari Dewa Jahat tidak diragukan lagi berakibat fatal bagi dunia dakian. Dewa Jahat telah lahir, dan informasi mengejutkan seperti itu mungkin cukup untuk memicu gelombang kepanikan di seluruh dunia 1000 besar. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.